Pembahasan pertama mengenai konsep wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Kata wawasan merupakan kata serapan dari bahasa Jawa, yaitu wawas yang memiliki pengertian pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Selanjutnya, istilah Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti pulau atau kesatuan kepulauan, dan antara yang berarti diampit oleh dua hal. Istilah Nusantara digunakan menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan rangkaian pulau-pulau yang ada di Indonesia, di mana terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Atau bisa juga diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara. Di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya, pengertian wawasan Nusantara menurut Lemhanas pada tahun 1999. Wawasan Nusantara diartikan sebagai sikap dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis, dengan menitik beratkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, menurut Danu Saputro, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya terkait eksistensi yang paling terhubung serta pemekarannya di tengah-tengah lingkungannya tersebut berdasar asas Nusantara. Dari beberapa definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa wawasan Nusantara merupakan sebuah konsep tentang pengetahuan bangsa Indonesia mengenai berbagai aspek-aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara untuk kepentingan nasional yang dilandasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, hakikat wawasan Nusantara. Pada intinya, merupakan sebuah konsep pengembangan pengetahuan masyarakat mengenai ide, gagasan, dan cara pandang yang harus dikembangkan melalui berbagai kegiatan. Dengan adanya konsep wawasan Nusantara, bangsa Indonesia dan berbagai lapisan dan profesi diharapkan dapat berpikir, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan ajaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, unsur-unsur wawasan Nusantara. Unsur yang pertama yaitu wadah. Wadah dapat diartikan sebagai tempat dalam berbagai tata laku kehidupan berbangsa dan bernegara. Wadah bagi bangsa Indonesia adalah sebuah organisasi yang tersusun secara hierarkis yang disebut negara Indonesia. Unsur yang kedua yaitu isi. Di tengah-tengah banyaknya perbedaan di negara Indonesia, wawasan Nusantara mengusung sebuah konsep tentang persatuan. Isi dari wawasan Nusantara yaitu implementasi dan pengembangan pengetahuan tentang tujuan dari berdirinya negara Indonesia. Selain itu, penggalian pengetahuan secara mendalam demi meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Dan unsur yang terakhir yaitu tata laku. Tata laku merupakan sebuah output dari semangat adanya wadah dan isi dalam unsur-unsur wawasan Nusantara. Tata laku dapat diukur dari beragam aspek, antara lain 1. Tata laku batiniah, yaitu sebuah sifat yang didasari karakter dan kepribadian yang kuat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tata laku yang kedua yaitu tata laku lahiriah, yaitu sebuah sikap yang dihasilkan dari penggalian pengetahuan mengenai keindonesiaan sebagai landasan dalam upaya menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Asas wawasan Nusantara. Yang pertama ada kepentingan atau tujuan yang sama, lalu keadilan, kejujuran dan keterbukaan, solidaritas, dan yang terakhir adalah kerjasama.
Fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dapat pula dikatakan sebagai konsep pengembangan kompetensi dari bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan kesadaran akan cinta tanah air yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun fungsi wawasan Nusantara adalah yang pertama, pembentukan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia atau nasionalisme, pengetahuan tentang nilai-nilai keindonesiaan sebagai landasan pembentukan kebijaksanaan dan kebijakan, mewujudkan sifat dan sikap yang lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi atau golongan. Rasionalisasi wawasan Nusantara. Beberapa bentuk implementasi yang berlandaskan konsep wawasan Nusantara sebagai berikut. 1. Terciptanya kultur penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, terciptanya sistem pemerintahan yang kuat, inovatif, dan amanah. Yang kedua, terciptanya sistem ekonomi yang adil untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Yang ketiga, terciptanya kehidupan sosial yang harmonis serta kehidupan budaya yang relevan dengan semangat pembangunan nasional. Yang keempat, terciptanya kesadaran bangsa Indonesia dalam bela negara untuk mewujudkan negara Indonesia yang kondusif, aman, dan tentram. Selanjutnya, Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. Secara etimologis, Pancasila berasal dari kata bahasa Sanskerta, yaitu panca yang memiliki arti 5 dan sila yang memiliki arti yaitu dasar. Bukti Pancasila sebagai sebuah sistem yang sistematis dan utuh sebagai berikut. 1. Sila 1 meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Yang kedua, sila 2 diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, serta mendasari dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Yang ketiga, sila 3 diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1 dan 2, serta mendasari dan menjiwai sila 4 dan 5. Yang keempat, sila 4 diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, dan 3, serta mendasari dan menjiwai sila 5. Yang kelima, sila 5 diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, 3, dan 4. Pancasila merupakan sebuah sistem filsafat yang ilmiah. Hal tersebut dibuktikan dengan uraian sebagai berikut. 1. Objek filsafat. Objek filsafat yaitu segala yang ada. Objek dari Pancasila yaitu manusia atau bangsa Indonesia. Yang kedua, metode filsafat. Metode filsafat merupakan cara berpikir dalam menemukan sebuah hakikat. Yang ketiga, sistem filsafat. Pancasila sebagai filsafat negara merupakan satu kesatuan yang utuh, sistematis, dan tidak dapat dipisahkan. Dan yang terakhir, sifat universal filsafat. Universalitas di sini dimaksudkan Pancasila berlaku umum dalam artian nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan kapanpun dan dimanapun. C. Konsep geopolitik. Para ahli memiliki pengertian tersendiri terkait geopolitik. Adapun para ahli tersebut sebagai berikut. Yang pertama, Karl Haushofer. Menurutnya, geopolitik adalah sains nasional bagi negara atau sebuah doktrin pada determinisme spasial semua proses politik berdasarkan dasar-dasar geografi yang luas, terutama dari geografi politik. Yang kedua, menurut Rodolphe Kejelen, geopolitik adalah seni dan praktek dalam menggunakan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. Yang ketiga, menurut Saul Bernard Cohen, geopolitik adalah analisis interaksi antara di satu sisi pengaturan dan perspektif geografis dan di sisi lain proses-proses politik. Yang keempat, Haveznia. Menurutnya, geopolitik adalah studi tentang hubungan timbal balik antara geografi, politik, kekuasaan, dan juga interaksi yang timbul dari kombinasi dari mereka dengan satu sama lain. Yang kelima, menurut Ad Hoc Committee on Geography Association of American Geographers, geopolitik adalah sebuah kajian tentang interaksi antara wilayah geografis dan proses-proses politik. Yang keenam, menurut Jackson, geopolitik merupakan studi tentang fenomena politik dalam konteks wilayah. Yang ketujuh, Dal Juni. Menurutnya, geopolitik adalah ilmu yang mempelajari keseringan spasial dari politik atau suatu analisis geografi dari gejala politik. Ruang lingkup geopolitik.
Objek dan subjek dari geopolitik yaitu wilayah-wilayah politik atau political areas or political regions. Wilayah-wilayah yang terorganisir dan terintegrasi tersebut dinamakan negara. Ruang lingkup dari geopolitik pada dasarnya mempelajari kolerasi atau hubungan antara kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan aktivitas politik dengan kondisi alam di sebuah negara. Ruang lingkup geopolitik terdiri dari dua, yaitu yang pertama, analisis pola interaksi antara kehidupan politik masyarakat dengan melihat kondisi alam yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, negara merupakan subjek dari geopolitik karena negara merupakan sebuah wadah bagi suatu bangsa dan memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Perkembangan geopolitik. Secara historis, bangsa Indonesia dapat memerdekakan dan membentuk sebuah negara atas dasar persatuan dan perjuangan bersama dari berbagai keragaman yang ada. Berikut ragam latar belakang yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Di antaranya, yang pertama, rasa senasib sepenanggungan karena dahulu pernah dijajah dan mendapat perlakuan diskriminatif. Yang kedua, wilayah Indonesia pernah terpisah secara yuridis. Hal ini dikarenakan masih memakai Territoriale Zien Maritime Kringenordonnantie atau TZMKO pada tahun 1939 yang menyebabkan luas laut teritorial negara Indonesia hanya berjarak 3 mil. Masih berlakunya Territoriale Zien Maritime Kringenordonnantie pada tahun 1939, laut yang berada di luar jarak 3 mil termasuk lautan bebas dan sebagai perairan internasional. Untuk dapat menjadi negara yang berdaulat, diperlukan upaya yang inovatif dan konsisten untuk mewujudkan harapan tersebut. Salah satu upaya tersebut yaitu merealisasikan wilayah laut Indonesia yang berdaulat secara utuh. Maka pada tanggal 13 Desember 1957, Indonesia akhirnya memiliki konsep hukum laut yang sering dikenal dengan Deklarasi Juanda untuk menggantikan TZMKO yang dianggap banyak merugikan bangsa. Inti dari Deklarasi Juanda yaitu wilayah laut teritorial Indonesia tidak lagi berjarak sejauh 3 mil dari garis pantai. Secara lebih rinci, isi dari Deklarasi Juanda sebagai berikut. Yang pertama, perairan Indonesia yaitu laut wilayah Indonesia beserta perairan dalam Indonesia. Yang kedua, laut wilayah Indonesia yaitu jalur laut yang berjarak 12 mil. Yang ketiga, perairan pedalaman Indonesia yaitu semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar. Yang keempat, negara Indonesia merupakan negara kepulauan atau archipelago state. Sebelum diterbitkan Deklarasi Juanda, laut yang menjadi pemisah antara wilayah yang ada di Indonesia akan tetapi setelah terbitnya Deklarasi Juanda maka laut justru menjadi penghubung antar wilayah yang ada di Indonesia. Kondisi demikian merubah konsep geopolitik yang dikembangkan di negara Indonesia. Selain adanya perubahan batas wilayah perairan, geopolitik di Indonesia juga dipengaruhi oleh arus globalisasi yang semakin maju dan perkembangan teknologi. Kondisi demikian mengakibatkan terjadi pergeseran konsep geopolitik di negara Indonesia. Tes wawasan kebangsaan atau TWK terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih menjadi polemik yang sangat hangat. Tes tersebut merupakan asesmen dalam proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Berdasarkan surat keputusan nomor 652 tahun 2021 yang ditandatangani oleh Ketua KPK Firly Bahuri pada 7 Mei 2021, pegawai yang tak lolos TWK diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya pada pimpinannya masing-masing. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri memastikan pembebas tugasan 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat atau TMS dalam asesmen TWK tidak mengganggu kinerja KPK. Kendati demikian, pembebas tugasan itu dinilai tidak sejalan dengan makna alih status pegawai. Selain itu, proses hingga materi pertanyaan dalam TWK juga menjadi sorotan karena sejumlah kejanggalan.
TWK sendiri tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK maupun Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 sebagai syarat alih status kepegawaian KPK. Bahkan, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dalam putusan uji materi UU KPK bahwa proses alih status kepegawaian tidak boleh merugikan hak-hak pegawai. Namun, putusan itu diabaikan oleh pimpinan KPK dengan tetap memasukkan konsep TWK dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021. Tidak hanya itu, substansi TWK juga memunculkan kecurigaan, khususnya dalam konteks pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pegawai KPK saat menjalani wawancara. Apa yang ditanyakan mengandung nuansa irasional dan tidak relevan dengan isu pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, TWK tidak dapat dijadikan syarat untuk mengangkat pegawai KPK menjadi ASN. Seharusnya proses alih status berjalan tanpa seleksi tertentu. Karena sejumlah pegawai yang diberhentikan telah memiliki rekam jejak panjang dalam upaya penindakan maupun pencegahan tindak pidana korupsi. Sederhananya, jika wawasan kebangsaan mereka diragukan, mestinya dengan sendirinya akan tercermin di dalam kinerjanya selama ini. Misalnya dalam hal masa kerja, sejumlah pegawai yang diberhentikan bahkan tercatat sudah bergabung pada 2003 atau sejak lembaga anti rasuah itu berdiri. Dalam konteks lain, terdapat permasalahan yang tidak kalah serius dalam proses alih status kepegawaian KPK. Sebab dari 75 pegawai yang diberhentikan terdapat penyelidik dan penyidik. Hal itu akan berimplikasi pada perkara yang sedang ditangani, mulai dari korupsi suap bansos di Kementerian Sosial, suap ekspor benih benur atau lobster, pengadaan KTP elektronik, dan suap mantan Sekretaris Mahkamah Agung. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa TWK hanyalah sebuah akal-akalan untuk mengkebiri KPK atau pegawai-pegawai yang berprestasi dan memiliki rasa nasionalis yang tinggi. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyatakan sejumlah hal yang ditanyakan padanya terkait dengan dasar pelaksanaan tes wawasan kebangsaan yang berujung pada sejumlah nama yang dianggap tidak memenuhi syarat dan dinonaktifkan. Dalam kesempatan ini Nurul Gufron menyatakan tes TWK ini dijadikan alat untuk menyasar sejumlah nama. Laporan ke Komnas HAM disampaikan perwakilan pegawai KPK yang tidak lulus tes kebangsaan. Terima kasih. See you next presentation.